Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia. Pertama, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil li wa liwalidayya amin. Summa ila ruhi al-mu'allif hadzal kitab أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu dan juga beberapa keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan ba'da subuh. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan ba'da subuh, yang isinya tentang beberapa nasihat yang pernah Nabi sampaikan kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abi Najih Irbad radhiyallahu taala anhu. Ba'da salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa nasihat penting ke sahabatnya yang bernama Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'adhana Rasulullah mau'izatan wajilat minhal qulub wa darabat minhal uyun
Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Nabi memberikan nasihat kepada bin Najjar al-Irbad dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Jadi ini nasihat bisa menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Ini nasihat yang Nabi sampaikan ba'da sholat subuh. Usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada engkau, saya perintahkan kepada engkau untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nasihat ke sahabatnya secara khusus dan umumnya ke seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ini usikum bitaqwallah. Saya perintahkan kalian untuk selalu istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara nasihat yang sangat luar biasa itu adalah nasihat yang disampaikan setelah sholat subuh, Pak. Jadi nilai nasihat yang disampaikan ba'da subuh ini luar biasa dan pahalanya lebih besar daripada nasihat-nasihat di luar daripada ba'da sholat subuh. Ya, meskipun sama-sama dapat pahala, cuman tidak sebesar nasihat yang disampaikan setelah sholat subuh. Takwa kepada Allah di sini maksudnya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada bekal yang bisa kita bawa besok ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali bekal takwa. Takwa itu adalah satu-satunya bekal yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Di antara bagian daripada nilai ketakwaan itu pertama selalu menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban-kewajiban Allah jangan pernah ditinggal. Wabil khusus salat 5 waktu. Apalagi bapak-bapak yang umurnya sudah di atas 40 tahun. Jadi dilihat dari wajah-wajahnya, hampir mayoritas yang hadir itu umurnya udah di atas 40 tahun. Artinya umur di atas 40 tahun itu harus lebih hati-hati lagi. Kenapa harus lebih hati-hati? Sebab dalam Islam umur yang matang itu adalah umur 40. Umur 40 itu adalah umur matang atau umur kematangan. Jadi kalau bapak di umur 40 ke atas kemudian enggak istiqomah ibadah, malah istiqomah maksiat, khawatirnya nanti diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi kalau pengen memperbaiki amaliyah kita yang dulu sempat nggak baik, maka perbaikilah setelah umur 40 tahun. Jadi kalau udah 40 tahun itu harus banyak rem bahasanya. Kalau dulu di bawah umur 40 tahun bapak berambisi untuk mendapatkan dunia sampai melupakan akhirat, maka di usia 40 tahun ke atas itu harus lebih ambisi mendapatkan akhirat. Silahkan kita cari dunia, tapi jangan pernah lupakan akhirat. Silahkan kita kerja, silahkan kita dagang, silahkan kita bisnis, tapi jangan pernah melupakan akhirat. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal, Bapak. Jadi jangan ngeremehin sholat tuh. Sebab kita tahu dari para kiai, para ulama, berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, itu amal yang pertama kali dihisab nanti itu adalah sholatnya. Dan sholat ini menjadi penentu amal-amal baik yang lain. Jadi kalau amal baiknya banyak tapi kok nggak pernah sholat, maka boleh jadi amal kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kita istiqomahkan, syukur-syukur ditambahi dengan sholat-sholat sunnah. Yang paling penting sholat wajib dulu, Pak. Sholat wajib dulu, kita istiqomah dulu nih. Kalau ada orang yang baru
belajar istiqomah sholat, ya, maka cukup istiqomah sholat fardu dulu. Kita fokus ke sholat fardu. Ada teman kita atau tetangga kita dulu nggak pernah sholat misalnya, dulu nggak pernah sholat, diajak sholat nggak pernah mau, tapi dia udah mulai mau nih sekarang. Maka ajarkan ke mereka, ke tetangga kita untuk istiqomah sholat fardu dulu. Jangan dulu sholat sunnah, istiqomah sholat fardu. Ya. Sholat fardu 5 waktu, tepat waktu dulu. Subuh tepat waktu, zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu dulu. Nanti kalau udah mulai istiqomah sholat fardu, silakan kita sampaikan bahwa ada sholat sunnah yang mesti kita istiqomahkan. Jadi pertama sholat fardu dulu. Kalau dia sudah mulai senang sholat, silahkan kita ajarkan ke mereka tentang sholat sunnah. Karena khawatirnya gini Pak, yang fardu diabaikan, justru mereka fokus yang sunnah. Ini artinya mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Ini enggak baik. Jadi kalau ada orang yang baru mau semangat sholat, ya, maka selalu kita dorong untuk menjalankan sholat fardu dulu. Baru kalau udah mulai senang, udah mulai cinta dengan sholat, silahkan ajarkan sholat sunnah. Kemudian pesan yang kedua, kata Nabi, wasam'i wat ta'ah. Saya perintahkan kepada kalian untuk selalu mendengarkan dan juga taat. Ke siapa Ustaz? Ke para ulama. Para ulama, kepada kiai, para asatidz. Dengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian taatlah dengan apa yang mereka perintahkan. Karena mendengarkan nasihat-nasihat ulama, taat dengan perintah-perintah ulama, tentunya perintah yang baik Pak. Kalau perintah yang buruk ya wajib kita tolak, meskipun yang nyampein ulama, ya. Jadi kalau perintahnya buruk, meskipun yang nyampein ulama, ya tetap harus ditolak. Jangan mentang-mentang itu mah yang nyampein ulama, ya. Maka harus kita terima. Enggak boleh Pak, karena kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, untuk melakukan kemaksiatan kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita tolak. Kalau seandainya perintah itu enggak baik, perintah itu buruk, perintah itu bertentangan dengan syariat, meskipun yang memerintahkan itu adalah para ulama. Tapi insya Allah ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang baik, itu tidak akan pernah menyuruh, tidak akan pernah memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Contoh di zaman sekarang Pak, itu banyak tuh aliran-aliran yang mengatasnamakan majelis zikir, judulnya majelis zikir. Tapi habis zikiran, ustadznya ngomong gini, ya, nggak perlu kita sholat, yang penting mah yakin. Asal udah yakin, maka bapak-bapak udah sholat. Karena bapak sendiri belum mengenal Allah katanya. Itu ada ajaran kayak gitu Pak. Ada aliran kayak gitu. Temanya zikir. Zikir baik nggak? Baik. Maka jangan pernah kita terpancing dengan tema. Jangan pernah kita terpancing dengan casing. Karena kadang-kadang ada yang casingnya bagus, temanya zikir, ternyata isi pengajiannya sesat dan juga menyesatkan. Kira-kira kalau ada pengajian-pengajian yang gurunya itu ngajarin untuk ninggalin sholat, gak perlu sholat dengan gerakan, yang penting sholat pakai hati saja, asal sudah yakin udah dihitung sholat. Kira-kira sesat apa sesat Pak? Jelas sesat. Tapi anehnya banyak yang ikut. Ini yang aneh Pak. Emang ada Ustaz? Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Maka harus hati-hati. Silahkan kita semangat zikir, silahkan. Silahkan kita baca tahlil 100 kali sehari, 1000 kali sehari, silahkan. Silahkan kita menghadiri majlis zikir, silahkan. Karena memang
Allah perintahkan kita juga untuk berzikir, mengingat Allah. Tapi kalau ada ajaran-ajaran yang memerintahkan untuk meninggalkan sholat 5 waktu, sholat hanya cukup dengan yakin saja, maka harus ditinggalkan, Pak. Loh, kan temanya baik zikir, Ustaz. Jangan kepancing dengan temanya. Karena kadang-kadang orang kayak gitu, Pak. Mentang-mentang temanya baik, udah yang penting zikir. Saya di sana zikir kok, Ustaz. Iya, tapi kan isi ajarannya nggak baik, bertentangan dengan syariat. Zikirnya baik, tapi kalau ajarannya nggak baik, ya ujung-ujungnya dia ninggalin sholat, dan apa yang dia baca ya nggak akan punya pengaruh sama sekali. Wong pokok ajaran agamanya ditolak, yaitu sholat 5 waktu. Maka berhati-hatilah kita kalau hadir ke acara-acara majelis, kalau sekiranya ngajarin sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tinggalkan. Sebab antara hakikat dengan syariat, tasawuf dengan syariat itu tidak akan pernah bertentangan. Orang ikut dunia tasawuf, orang ikut dunia thariqah, orang bertasawuf itu, Pak, ya tidak akan pernah memerintahkan pengikutnya untuk ninggalin sholat. Tasawuf yang baik itu tasawuf yang selalu bergandengan dengan syariat dan ajarannya tidak bertentangan. Jadi ada orang yang tema-tema kajiannya tentang tasawuf mencapai hakikat, tapi melepas syariat. Itu tadi zikir katanya supaya cepat mencapai derajat hakikat, tapi ternyata zikirnya, caranya itu dengan ninggalin sholat 5 waktu, dan ini jelas bertentangan dengan syariat. Maka Bapak kalau misalnya ada majlis-majlis seperti itu, tinggalkan. Cari majlis-majlis yang baik, yang di situ ajarannya adalah ajaran untuk selalu menjalankan syariat Islam, selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi taati ulama, dengarkan apa yang disampaikan oleh ulama. Kalau ulama berfatwa, jangan kita nentang fatwanya, meskipun kita nggak setuju, Pak. Karena kadang-kadang ada fatwa ulama yang kita sendiri mungkin nggak setuju, tapi karena memang itu difatwakan oleh para ulama, dan tentunya mereka menyampaikan fatwa itu berdasarkan referensi. Meskipun misalnya ada di antara kita yang nggak setuju, jangan kemudian kita ngebully mereka, Pak. Ya, apalagi fatwanya keluar dari lisan ulama yang memang ilmunya sudah mumpuni. Pernah enggak, Pak? Pernah enggak kita tidak setuju dengan apa yang difatwakan oleh para ulama? Mungkin ada yang pernah, ya kan? Ulama berfatwa seperti ini, kemudian kita ngerasa enggak setuju nih. Ulama berfatwa seperti ini, dan ada kalimat di hati, saya enggak setuju dengan fatwa dia, karena ada fatwa lain yang mengatakan ini. Silahkan Bapak enggak setuju dengan beliau, tapi jangan dibully itu ulama tersebut, karena kita tidak setuju dengan fatwa ulama tersebut. Sebab mereka mengeluarkan fatwa itu bukan tanpa referensi, pasti ada referensi yang beliau baca, pasti ada rujukannya, baik itu dari Al-Quran, hadis Nabi, maupun pendapat daripada para ulama. Maka berhati-hatilah. Kalau sekiranya kita nggak setuju dengan mereka, jangan pernah membuli mereka. Sebab kalau sudah membuli para ulama, maka taruhannya itu adalah keimanan kita. Orang ngebuli para ulama, mencaci maki para ulama, menghina para ulama, itu yang dipertaruhkan itu adalah keimanan kita. Kata Nabi SAW, luhumul ulama masmumatun. Dagingnya para ulama itu adalah beracun. Siapa yang ngebuli ulama, maka tinggal tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Dan kemudian kamu juga harus taat terhadap perintah yang baik
meskipun perintah itu keluar dari seorang budak. Jadi kita tetap harus taat juga Pak, harus kita ngikut perintah yang baik meskipun keluar dari lisan seorang budak. Jadi kalau ada nasihat baik keluar dari seorang budak sekalipun, ya tetap kita terima. Jangan kita tolak, jangan. Kalau ada nasihat baik dari orang yang mungkin menjadi bawahan kita, status kita bos misalnya, ya tetap kita terima. Kalau nasihatnya baik, jangan mentang-mentang yang ngasih nasihat bawahan, kemudian lah kamu ngomong apa sih? Anak baru kemarin sore, jangan. Terimalah nasihat-nasihat yang baik, meskipun disampaikan dari seorang budak, ataupun disampaikan oleh orang yang ada di bawah kita, anak buah kita, pembantu kita, bahkan boleh jadi yang nasihatin itu anak kecil. Kalau nasihatnya baik, terima. Jangan kemudian kita nolak, lah kamu baru kemarin, anak baru kemarin sore ngomong apa, jangan. Terima, bilang terima kasih. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu tidak pernah menolak nasihat yang baik dari siapapun. Apa yang disampaikan oleh orang lain, termasuk anak-anak, itu diterima oleh Rasulullah SAW. Meskipun tidak ada yang nasihati Nabi SAW, tapi selama yang disampaikan baik, Nabi terima. Usulan-usulan sahabat Rasulullah SAW selama itu baik juga diterima oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tidak merasa bahwa beliau ini jadi pemimpin dan seorang pemimpin itu nggak boleh terima pendapat dari bawahannya, nggak merasa seperti itu. Nabi selalu terima apa yang disampaikan oleh sahabat, usulan-usulan sahabat selama itu baik. Kemudian lanjutan dari Nabi SAW, dari hadis Nabi, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka orang itu nanti sesungguhnya orang itu akan hidup di zaman yang banyak perpecahan. Jadi ketika ada orang yang umurnya itu sampai di zaman perpecahan, ya, maka kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, wajib buat kalian untuk mengikuti sunnahku. Jadi Nabi SAW 14 abad yang lalu itu udah ngomong Pak, bahwa kelak akan ada zaman di mana banyak terjadi fitnah. Banyak terjadi fitnah di mana-mana. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian hidup di zaman tersebut, maka fa'alaikum bisunnati, kalian wajib mengikuti sunnahku, ajarannya Rasulullah SAW, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan ajarannya para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, apa yang disabdakan oleh Nabi 14 abad yang lalu ini sekarang sedang terjadi Pak. Sekarang sedang terjadi, sedang kita alami. Banyak terjadi fitnah, banyak terjadi perselisihan dan sebagainya. Maka ketika kita hidup di zaman tersebut, maka berpegang teguhlah kepada ajarannya Rasulullah SAW. Sunnah di sini maksudnya ajarannya Nabi SAW. Baik itu yang diambil dari perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, maupun persetujuannya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau ngikut sunnah Nabi, itu pertama bisa kita ambil dari perkataannya Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa huwa illa wahyu. Nabi tidak pernah ngomong berdasarkan hawa nafsunya sendiri, tapi apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan wahyu. Maka wajib hukumnya
kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Nabi kita benarkan, jangan sampai kita tolak, Pak. Karena tidaklah Nabi ngomong kecuali berdasarkan wahyu. Nabi tidak pernah nyampain sesuatu berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Kemudian kita bisa ngambil dari perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada qauliyah, kita ngambil dari ucapannya Nabi. Ya, contoh qauliyahnya Rasulullah SAW itu, Nabi pernah perintahkan kepada sahabat-sahabat untuk meniru sholatnya Rasulullah SAW. Nabi sampaikan ke sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, buat kita-kita nih yang belum pernah melihat Rasulullah SAW, maka cukup sholat kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Mengikuti sholat yang disampaikan oleh para ulama itu sama dengan mengikuti sholat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang disampaikan Nabi kita ikuti. Kemudian perbuatan Nabi kita juga ikuti, Pak. Perbuatan Nabi itu gerak-geriknya Nabi, mulai dari cara berpakaiannya Rasulullah SAW, cara Nabi makan, cara Nabi bergaul dengan yang lain, cara Nabi minum, cara Nabi ini, cara Nabi itu, kita mesti tiru, ya. Karena meniru tindak tanduknya Rasulullah SAW itu bagian daripada mengikuti sunnah, mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Syukur-syukur kita bisa meniru cara berpakaiannya Rasulullah. Kemudian bukan hanya itu saja, Pak. Meniru perbuatan Nabi itu ya meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlaknya Nabi juga kita tiru. Ya. Nabi itu orangnya baiknya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW ini adalah sosok manusia yang enggak pernah nyakitin orang, itu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu dekat dengan fakir miskin. Nabi Muhammad itu dekat dengan anak-anak. Nabi Muhammad itu cinta sama anak-anak. Jadi setiap anak yang bertemu Nabi itu pasti anak ini merasa senang. Sebab apa yang ada pada diri Nabi ini semuanya positif. Semua anak-anak yang bertemu Nabi itu selalu mendapat jadi setiap kali ada anak datang dikasih sesuatu sama Rasulullah SAW. Dapat kalau zaman sekarang mungkin dapat permen lah. Jadi kalau ada anak-anak lewat, Nabi kasih tuh ke anak-anak itu makanan. Rasulullah ini selalu ngasih sesuatu ke anak-anak. Pak, kalau kita mau niru, ya tiru seperti itu, Pak. Ya kalau belum bisa ngasih sesuatu ke anak orang, anak tetangga, paling tidak kita ngasih sesuatu ke anak-anak kita. Setiap kali keluar rumah, balik ke rumah kita masing-masing, bawa sesuatu, bawa tentengan, niatkan buat anak dan istri. Itu termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat, siapa orang yang membawa tentengan setelah dia keluar dari rumah dengan niat untuk membahagiakan anak dan istrinya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak kalau dari mana keluar dari rumah nih, keluar rumah kerja, ada duit, pulang ke rumah, bawain sesuatu buat anak dan istri kita. Niatkan untuk membahagiakan mereka berdua. Maka dosa-dosa Bapak dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh-oleh tentengan ini enggak harus mahal, Pak. Semampu kita. Dan jangan terlalu dipaksakan. Duit kita enggak cukup buat beli burger misalnya. Duit kita enggak cukup buat beli martabak, ya jangan beli martabak. Semampunya. Karena fa insya Allah istri kita, anak kita
dibawain apa aja, asal layak, meskipun harganya murah, pasti senang Pak. Itu kalau istrinya baik ya. Suami dari mana, kemudian pulang ke rumah bawa tentengan, meskipun isinya gorengan 5 biji Pak, itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena merasa bahwa istrinya ini diperhatikan sama suami. Itu amaliyah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW yang mungkin banyak yang meninggalkan sunnah tersebut. Tapi insya Allah bapak-bapak yang hadir mah istiqomah ya. Kalau pulang kerja bawain sesuatu. Ustaz alhamdulillah pulang kerja bawa diri, bawa diri doang ya. Kalau bisa mah pulang kerja kita masih punya duit, bawa tuh tentengan buat anak kita. Meskipun hanya beberapa butir atau meskipun dengan bawa gorengan atau apa. Cuman jangan gorengan tiap hari Pak, kolesterol nanti. Atau sekali-kali misalnya apa kayak gonta-ganti lah. Karena ini manfaatnya luar biasa. Di samping dosa kita diampuni oleh Allah, juga bisa menjadi sebab apa yang kita dapatkan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya semakin tambah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti sunnah itu bukan hanya mengikuti sunnah Nabi saja. Sunnah Khulafaur Rasyidin juga perlu kita ikuti Pak. Apa yang dikerjakan oleh para khalifah, perkataan para khalifah, itu juga pasti kita tiru. Sebab meniru khalifah Rasulullah SAW yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sama dengan meniru Rasulullah SAW. Jadi jangan dikira sunnah itu mengikuti Nabi saja, termasuk mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wabil khusus Khulafaur Rasyidin. Sebab Nabi Muhammad SAW juga perintahkan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi SAW, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ini seperti bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Yang mana kalian ikuti maka kalian akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti para sahabat juga mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau benar-benar kembali kepada sunnah, ya yang diikuti bukan hanya Rasulullah SAW, tapi juga para sahabat-sahabat Nabi SAW. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu juga perlu kita ikuti. Yang baik kita ikuti, yang enggak baik jangan kita ikuti. Dan insyaallah sahabat-sahabat Nabi juga selalu mengajarkan kebaikan, mengajarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebab setelah Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepemimpinan semua diserahkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Termasuk dalam hal memahami apa yang disabdakan oleh Nabi itu diserahkan ke para sahabat-sahabat. Para sahabat-sahabat Nabi itu mereka karena dekat dengan Nabi, ilmunya luar biasa Pak. Apalagi sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan dikira para sahabat-sahabat Nabi ini nggak punya ilmu karena hubungan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Selalu belajar langsung dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Makanya mereka pun beristihad Pak. Jadi silahkan kita mau ngikuti istihadat para sahabat silahkan, dan itu diperbolehkan. Jadi jangan dikira para sahabat ini mereka nggak istihad. Dan istihad mereka benar, meskipun istihad mereka berbeda-beda, sesuai dengan pemahaman mereka terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan sesuai dengan pemahaman mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada istihad sahabat yang sangat menarik Pak. Apa Ustaz? Di dalam Al-Quran ya, itu kan ada kalimat hin ya. Dulu di zaman sahabat-sahabat Nabi, itu ada seorang laki-laki yang bersumpah tidak akan
menjima istrinya selama 1 hin. Hin tulisannya. Ada seorang laki-laki datang menemui para sahabat, "Wahai sahabatku, saya tidak akan menjima bla 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 selama 1 hin." Ya. 1 hin ini ditanya sama itu orang yang nanya, kira-kira 1 hin ini berapa? Karena saya udah ngomong 1 hin ke istri, udah sumpah tidak akan menjima istrinya selama 1 hin. Ya. Karena si laki-laki ini bingung, nanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, hin itu berapa?" Kata sahabat Abu Bakar, "Bi annal hin." Kata Abu Bakar, "Oh, kamu udah ngomong nggak akan menjima istrinya selama 1 hin." "Iya." "Oh, berarti ente nggak boleh menjima selama-lamanya." Kemudian dia belum puas terhadap jawaban Abu Bakar. Datanglah ke sahabat Umar. Kata sahabat Umar, hin itu adalah arba'una sanatan, 40 tahun. Waduh, bahaya juga ya kan? Nggak boleh jima istrinya selama 40 tahun. Belum puas dengan jawaban sahabat Umar, datanglah ke sahabat Utsman. Sahabat Utsman, ya, saya bersumpah tidak menjima istri selama 1 hin. Hin itu berapa? Kata sahabat Utsman, bi annahu sanatun wahidah. Hin itu adalah 1 tahun. Wah, rada ringan nih, kata orang laki-laki itu tadi. Kemudian minta fatwa dari sahabat Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali bin Abi Thalib, ya, saya mau nanya, saya bersumpah tidak menjima istrinya selama 1 hin. Berapa 1 hin itu?" Kata sahabat Ali, "Yaumun walailah, sehari dan semalam." Akhirnya diambillah pendapat yang paling mudah, Pak, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yaumun walailah. Yaumun walailah ini sehari semalam. Fa'arad ar-rajul dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum. Kemudian melaporkan, seorang laki-laki ini melaporkan jawaban-jawaban ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban-jawaban tersebut dilaporkan ke Nabi. Karena pada waktu itu Nabi masih ada. Begitu dilaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, ya, apa dalilnya kamu menyampaikan bahwa hin itu 1 abad, ya, atau selama-lamanya? Al-abad, selama-lamanya. Kata sahabat Abu Bakar, "Oh, dalilnya ada ya Rasulullah." "Di mana?" "Di surat Yunus. Famatta'nahum ila hin." Katanya. "Ai abqainahum mutamatti'ina bima lahum ila yaumil." Hin ini adalah selama-lamanya sampai hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW nanya ke sahabat Umar, Umar, kamu menjawab bahwa hin itu 40 tahun. Apa dalilnya?" "Ada ya Rasul dalilnya. Di surat Al-Insan." Kata beliau, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri." Hin di situ adalah 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW nanya ke sahabat Utsman, Utsman, apa dalilmu bahwa hin itu 1 tahun? Kata sahabat Utsman, "Tu'ti ukulaha kullahin." Hin di situ 1 tahun ya Rasul. Dipanggillah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali, apa dalilmu bahwa hin itu sehari semalam? Maka kata sahabat Ali, "Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun." Jadi hin di situ adalah sehari semalam. Akhirnya laki-laki ini mengambil pendapat yang ringan, yaitu hin adalah sehari. Meskipun pendapat sahabat-sahabat Nabi berbeda-beda, kemudian diklarifikasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka diperbolehkan, bukan dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang mereka udah belajar lama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran juga udah bagus. Akhirnya sini seorang laki-laki ini mengambil pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib yang lebih ringan, yaitu 1 hin itu adalah sehari semalam. Karena kalau mengikut pendapat yang 40
tahun, ya berarti dia harus nahan menjima istrinya sampai 40 tahun. Sedangkan nggak akan pernah mampu menahan jima dengan istrinya selama 40 tahun. Jangankan 40 tahun Pak, seminggu kita tahan saja nggak kuat. Ya, apalagi istrinya masih muda Pak ya. Ya, seminggu saja kita nahan berhubungan, kecuali dalam keadaan haid Pak ya. Itu kita nahan seminggu aja nggak kuat. Apalagi yang masih muda istrinya dan suaminya masih pada muda, nggak bakal kuat. Jangankan yang masih pada muda, kadang-kadang bapak-bapak umur 50 tahun saja masih doyan seperti itu. Maka laki-laki ini mengambil pendapat yang simple, yaitu satu khin itu adalah sehari semalam. Kemudian kamu dihadapkan zaman yang penuh fitnah, maka peganglah sunnahku aliha bin nawajid. Peganglah sunnahku bin nawajidi dengan gigi geraham. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham. Jadi berpegang teguhlah pada ajaranku, kata Nabi SAW, di saat kamu menghadapi zaman fitnah. Ya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di zaman yang penuh dengan fitnah kecuali dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman jangan disalahpahami Pak ya. Kadang-kadang orang salah memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pikir sunnah itu adalah semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang tidak diajarkan Nabi itu bukan sunnah. Itu pengertian yang kurang tepat. Ada orang yang menganggap bahwa kalau sunnah Nabi ya berarti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi, apa yang ada pada Nabi. Kalau nggak ada pada Nabi ya berarti nggak boleh. Ini pemahaman yang salah. Karena tidak semua apa yang nggak ada zaman Nabi itu kemudian dihukumi hal yang tidak diperbolehkan untuk kita amalkan. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka juga diperbolehkan. Jadi ada orang yang berpikir bahwa sunnah itu mengikuti Nabi saja. Mengikuti sahabat bukan sunnah, padahal mengikuti para sahabat-sahabat Nabi juga bagian daripada mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti ulama juga sama dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan kita menyamakan ulama dengan Rasul, bukan. Kenapa mengikuti ulama sama dengan mengikuti Nabi? Karena ulama itu belajar dari guru yang gurunya itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk zaman sekarang yang paling aman menghadapi zaman fitnah itu ikutilah apa yang disampaikan oleh para ulama. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Maka hindarilah kalian muhdatsatil umuri, perkara-perkara yang baru. Yang perkara-perkara yang baru yang tentunya yang bertentangan dengan syariat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Maksudnya makna kul di sini adalah sebagian. Jadi kata para ulama, bid'ah itu nanti ada dua, bid'ah dhalalah dan juga bid'ah hasanah. Dan bid'ah itu bukan hukum. Memang setiap ajaran yang tidak ada zaman Nabi itu memang ajaran itu disebut bid'ah, tapi tidak semuanya nggak boleh kita kerjakan Pak. Selama tidak bertentangan dengan syariat, meskipun nggak ada zaman Nabi masih boleh kita kerjakan. Bahkan nanti bisa dihukumi sunnah, bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi makruh, bisa juga dihukumi haram. Jangan kita memukul rata apa yang tidak ada zaman Nabi haram Pak, jangan. Apa yang tidak ada zaman Nabi atau apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu enggak semuanya haram. Ada yang diperbolehkan, kuncinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ya jelas haram. Kita enggak boleh ngelakuin perbuatan tersebut. Tapi selama tidak bertentangan dengan syariat dan itu baik dan juga ada dalil-dalil yang membolehkannya dari riwayat-riwayat lain, maka itu diperbolehkan untuk kita amalkan. Dan itu bukan bagian daripada bid'ah dhalalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Silakan Pak.
Ada Pak? Cukup? Mari kita tutup majlis kita dan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.